Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online Praremaja. Apa kabarnya semuanya? Wah, tentunya luar biasa ya. Dan mudah-mudahan semuanya teman-teman yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kakak akan menyebutkan satu persatu para pelayan ibadah Praremaja yang melayani di hari Minggu ini. Dimulai dari song leader, ada Kak Elfrida Tumanggor di sini dan Kak Juni Simbolon. Lalu pemusik kita ada Bang David Sinabariba. Kemudian nanti yang melayani dalam liturgis ada Inang Sintua Mitra Sormin. Kemudian yang berkhotbah nanti adalah Amang Pendeta Osator Simanjuntak. Baiklah, untuk memulai ibadah kita mau menyiapkan hati, diri kita mau bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Praremaja HKBP Rawamangun Minggu ke-18 setelah Trinitatis tanggal 3 Oktober 2021 dengan tema Hidup Benar di Hadapan Tuhan.
Baiklah, teman-teman semua yang ada di rumah, kita mau menyambut ibadah kita mau bernyanyi dari buku Ende nomor 648 ayat 1 sampai 2, Sangap di Debata Ama. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri ya. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu muslihat iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, kita duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 243 ayat 1 dan 2. Haleluya, terpujilah. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis dari Roma 10 ayat 10 sampai 11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia
tidak akan dipermalukan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, teman-teman yang di rumah, Kak Junis, Bang David, pernah nggak menemukan kalau kita misalnya sedang keluar atau menggunakan pakaian putih, terus kena noda gitu, kan susah ya bersihnya ya? Kotor Kak. Kotor ya, apalagi kalau misalnya baju yang berwarna kena noda, kan susah ya kalau pakai baju clean putih semua gitu ya. Tapi Tuhan tidak pernah kesusahan untuk menyucikan dosa-dosa kita karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari kita bernyanyi dari NKB nomor 22 ayat 1 sampai 2, walau dosamu merah, ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka.
Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1 dan 2, Sada Goar Na Umuli. Marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis dari Ester 9 ayat 15 sampai 19. Kita membaca bergantian, di ayat 19 kita bersama-sama membacanya. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Kita sama-sama. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar-mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ya teman-teman yang di rumah, Kak Junis, Bang David, pernah nggak melihat matahari Kak Junis? Pernah Kak, silau Kak. Silau ya, oke, terang. Kalau Bang David pernah ngeliat bintang nggak? Pernah ya. Nah, kalau melihat semuanya itu apa sih yang kalian pikirkan, Kak Junis dan Bang David? Aku takjub Kak. Takjub ya. Takjub, betul. Kalau Bang David? Bersinar ya. Bersinar kayak ini ya. Bling-bling. Oke. Nah,
Ya, kita takjub, kita merasa bersyukur, kita merasa luar biasa ciptaan karya cipta Tuhan yang luar biasa kepada kita semua. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, kita nyanyikan 2 kali. Pengulangan kedua kita bangkit berdiri ya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Tiur Huta Barat dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Praremaja 3 Oktober 2021. Berikut warta sepekan. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, dan panjang umur untuk yang berulang tahun Minggu tanggal 27 September sampai dengan 3 Oktober 2021. Kak Junis, Ya, Kak. Bang David, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang di rumah yang sudah merayakan ulang tahun dalam 1 minggu ini. Kita mau bernyanyi selamat ulang tahun.
Selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online seperti yang tertera pada layar adik-adik. Sebelum menutup warta sekolah minggu dan pra remaja, Kak Tiur mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk minggu 10 Oktober 2021 diambil dari Nats Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52 dengan tema Aku Mau Terus Belajar. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra remaja dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1, kita harus membawa berita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini, minggu ini? Emang pendeta berharap adik-adik semua yang ada di rumah hari ini, yang sedang beribadah, semuanya sehat, kuat, dan selalu tersenyum. Ya, Pak Pendeta di sini tersenyum walaupun Pak Pendeta pakai masker. Tetapi adik-adik, emang Pendeta yakin semua adik-adik yang di rumah yang lagi beribadah hari ini pasti sehat dan bersukacita. Adik-adik sekalian, para remaja, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Adik-adik tahu kan? 2 Raja-Raja dari perjanjian? Iya, benar. Perjanjian lama. Ya, ayo adik-adik yang belum ada Alkitabnya di depannya, belum diambil dari meja belajarnya, dari lemarinya, Amang Pendeta kasih waktu 30 detik. Ayo, coba berlari, ambil Alkitabnya masing-masing, letakkan di depanmu supaya kamu bisa membukanya dengan baik. Walaupun mungkin di live streaming kita, di Zoom kita ada ayatnya, tapi anak Tuhan harus punya Alkitab masing-masing. Sudah? Oke. Pak Pendeta akan baca 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang sosok seorang Yosia. Katanya Yosia baru berumur 8 tahun. Kira-kira kalau 8 tahun kelas berapa ya? Mungkin kelas 3 ya, kelas 3 SD. Coba bayangkan kalau dia masuk umur 6 tahun, berarti 7, 8 kelas 3 SD. Wah, muda banget ya. Waduh, masa seorang Yosia yang berumur 8 tahun katanya bisa loh menjadi raja? Adik-adik tahu nggak kenapa itu? Karena pada zamannya orang-orang Israel, bahwa keturunan seorang raja bisa diberikan kepada anaknya. Tapi jangan salah, biasanya orang Israel itu menanyakan Tuhan dulu, apakah anak ini cocok jadi raja? Apakah anak ini cocok jadi pemimpin? Nah, coba adik-adik sekalian, ternyata Yosia yang berumur 8 tahun ini bisa menjabat apa? Jadi raja 31 tahun. Berarti waktu umurnya 8 tahun tambah menjabat 31 tahun, 31 tambah 8 berapa adik-adik? 39 tahun. Wah, luar biasa. Masih muda. Padahal adik-adik sekarang, ayo, yang kelas 3 SD, coba dulu kamu kelas 3 SD udah lancar baca nulis enggak? Pastilah, masa kelas 3 SD enggak lancar baca nulis? Atau di sekarang di SMP, udah lancar membaca enggak? Rajin membaca enggak? Oh pastinya. Nah, katanya dia itu ketika terpilih menjadi raja, adik-adik, ada syaratnya. Gitu. Siapa di sini? Ayo tunjuk tangan. Siapa di sini adik-adik yang terpilih menjadi ketua OSIS di sekolahnya? Walaupun sekarang zaman daring, belajar di rumah, tapi pasti gurunya udah memilih. Oke, mantap. Siapa di sini yang sudah pernah menjadi ketua kelas? Ada berapa kali ketua kelasnya? 3 tahun. 3 tahun SMP berarti mulai kelas 1 dong ya. Kelas 1 ketua kelas 2 ketua kelas 3 ketua kelas. Wah, hebat. Siapa di sini cita-citanya ingin jadi presiden? Nggak ada ya, orang Batak jarang ya jadi presiden ya. Oke lah, kita turunin lah. Jadi menteri deh, menteri. Wah, ada, pasti yakin. Ya. Siapa di sini cita-citanya menjadi kepala keluarga? Oh, semua 7 tangan. Oh, berarti nanti kalau dewasa nikah jadi kepala keluarga. Beda ya? Tapi gak apa-apa, mau jadi kepala keluarga, mau jadi menteri, mau jadi kepala sekolah, nanti guru mau jadi pemimpin, direktur dan sebagainya, kamu sudah menjadi bagian daripada pilihan Allah. Makanya adik-adik sekalian, ketika Yosia yang berumur 8 tahun itu, yang katanya dia berasal dari ibunya Yedida binti Adaya dari Boskat. Ternyata dari kecil dia sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Coba adik-adik, apa yang benar di mata Tuhan loh, bukan di mata manusia ya. Kira-kira Pak Pendeta mau nanya nih, kira-kira yang benar di mata Tuhan itu apa ya? Coba dulu, ayo pikir-pikir dulu. Kira-kira yang hidup yang benar di hadapan Tuhan itu apa? Oh,
Jangan sombong, benar. Apalagi? Wah, nggak boleh angku. Ya sombong sama angku sama aja. Terus apa lagi? Wah, nggak boleh mencuri. Nggak boleh mencuri. Apalagi? Wah, nggak boleh berbohong. Berarti hukum Taurat semua dong Abang Pendeta ya? Oh iya dong hukum Taurat. Apalagi? Nggak boleh berdusta. Apalagi coba? Nggak boleh curi uang papa mama. Ya benar nggak boleh. Apalagi? Kira-kira apalagi hidup yang benar itu di mata Tuhan itu apa adik-adik? Apalagi kamu ini masih anak-anak kecil, masih sekolah, masih tinggi cita-citanya. Kira-kira hidup yang benar di mata Tuhan itu apa? Oh ternyata harus rajin belajar. Iya, kalau rajin beribadah harus rajin belajar dong. Tidak mungkin rajin beribadah tapi malas belajar. Apalagi? Oh, suka bantu orang tua. Oh, benar ini suka bantu orang tua. Siapa kira-kira adik yang suka bantu orang tua? Wah, apalagi? Dia enggak suka apa? Dia enggak suka mengatakan yang tidak benar. Coba adik-adik kalau ditanya mamanya misalnya pakai WhatsApp atau SMS. Dek, di mana Dek? Adek lagi belajar mah, padahal lagi main game. Nah, gitu. Kak, makan yuk Kak. Enggak Mak, Kakak lagi belajar nih. Di WA mamanya, dipanggil-panggil mamanya. Lagi belajar nih, padahal main game sama teman-temannya. Apalagi? Oh, dulu waktu sebelum pandemi adik-adik ditanyain mama, di mana lagi Dek? Jam berapa pulangnya? Ternyata bermain-main di rumah temannya, enggak ngomong sama mama bapaknya. Atau mungkin ke mall, tanpa berbicara kepada orang tuanya. Nah, dikatakan dalam firman tadi bahwa Yosia ketika terpilih menjadi raja, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kira-kira apa sih yang benar lagi di mata Tuhan? Oh, benar. Tidak lupa berdoa. Tidak lupa berdoa. Baca Alkitabnya setiap hari. Adik-adik, yang kemarin yang kakak sekolah minggunya perlombaan Alkitabnya, baca Alkitabnya, siapa yang menang? Wah, bagus. Dapat dia ya? Wah, keren. Ayo ikutin lagi. Apa lagi? Oh, kalau gereja Kak, Bang Pendeta, katanya kalau gereja itu enggak boleh dibangunin lagi. Oh iya dong, masa anak-anak TK, anak sekolah minggu, tiba-tiba kalau mereka dibangunin boleh. Tapi kalau anak pra-remaja, dibangunin enggak boleh lagi dong. Dia sudah harus ingat, hari ini jadwalnya beribadah bersama dengan Tuhan, walaupun dari YouTube, walaupun secara recording. Apalagi? Dia katanya tidak bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kira-kira yang tidak bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri gimana sih? Hah? Yang menyimpang ke kanan dan ke kiri? Oh, ternyata adik-adik banyak di sini apa? Yang maunya kian tujuannya ini tiba-tiba dia berbalik. Ternyata orang yang dikasih Tuhan untuk menjadi raja itu, menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang lurus hatinya. Lalu apalagi adik-adik yang lurus hatinya? Wah, katanya yang lurus hatinya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri adalah orang-orang yang mau apa? Yang mau tidak iblis itu masuk di hatinya. Nah, jadi adik-adik hari ini melalui firman Tuhan, kalau kamu mau menjadi seorang pemimpin, kalau kamu mau menjadi seorang ketua atau seorang orang yang berhasil, katanya firman Tuhan hari ini harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang benar di hadapan Tuhan dan tidak boleh menyimpang. Nah, artinya adik-adik mulai saat ini, adik-adik mulai dari pra-remaja ini harus diajarkan bagaimanakah supaya melakukan apa yang benar sejak dini, sejak sekarang di hadapan Tuhan. Ya, jadikan dirimu menjadi anak-anak Tuhan
yang selalu menjadi kebanggaan papa mama, yang selalu menjadi orang-orang yang disenangi oleh banyak orang karena kamu melakukan yang baik mulai dari sekarang. Jadi jangan tunggu, nantilah kalau aku udah jadi besar, aku nanti sudah jadi berhasil, aku menjadi orang baik. Enggak. Orang baik itu mulai dari sekarang dilakukan. Orang yang benar-benar yang tidak mau menyimpang dan ke kanan ke kiri hidupnya, artinya sebentar hidupnya seperti ini jahat, sebentar ini baik. Enggak. Dia harus lurus, dia harus memiliki komitmen. Tahu komitmen adik-adik? Komitmen itu ketika adik-adik benar-benar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Coba, kalau kamu mulai hari ini, mulai sekarang, adik-adik yang mau menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan banyak orang, bahkan kebanggaan Tuhan. Kalau kamu ingin menjadi seorang pemimpin, mulai hari ini kamu harus berlaku baik kepada papa, kepada mama, kepada adik, kepada kakak, kepada keluarga, kepada banyak orang. Dan apa? Seorang raja itu harus, seorang pemimpin itu harus apa? Harus pintar dong, harus smart. Jadi kalau dia tidak pintar, dia tidak smart, bagaimana mungkin dia bisa memimpin banyak orang? Nah kalau adik-adik mau menjadi hari ini, aku mau menjadi anak Tuhan. Aku mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Mulai hari ini, supaya aku bisa diberkati Tuhan. Ayo, laksanakan. Jangan tunggu hari esok. Mulai sekarang, kamu harus mau melakukan yang benar sejak dini, supaya Tuhan terus memimpin hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini bersama dengan adik-adik kami, anak-anak kami, Sekolah Minggu Praremaja, Gerejamu HKBP Rawamangun. Biarlah Engkau selalu ajarkan hidup yang benar di hadapan Tuhan mulai sejak dini. Mulai mereka praremaja atas bimbingan orang tua di rumah mereka masing-masing, bimbingan guru-guru sekolah minggu, dan bimbingan gerejamu dan sekolah melalui firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah komitmen setiap anak-anak kami untuk berubah menjadi anak-anak yang benar, yang tidak mau menyimpang jalannya ke kanan atau ke kiri, tetapi terus memberikan hatinya untuk diterangi oleh firman Tuhan, sehingga ketika dia melakukan sesuatu di dalam hidupnya, maka yang pertama sekali yang akan dia tanya adalah Tuhan melalui firman yang dia dengar. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah anak-anak kami ini dalam masa sekolah mereka, walaupun mungkin sebagian dari mereka sudah tatap muka, sebagian masih bersekolah di rumah secara daring. Engkau berkati mereka, berkati semangat mereka untuk meraih cita-cita dan harapan mereka. Berkati juga para orang tuanya yang boleh mendampingi anak-anaknya. Engkau berikan berkat berlimpah-limpah agar dapat memberikan kehidupan, nafkah kehidupan kepada anak-anaknya dan mampu menyekolahkan anak-anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan harapan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Minta tolong kepada mama papanya ya, atau melalui QR code yang ada di samping. Sambil kita bernyanyi dari nyanyian Aku Jalan Kebenaran. Pengulangan kedua kita bangkit berdiri ya. Jalan kebenaran
semuanya, kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pendeta, liturgis, pemusik, dan kakak song leader mengucapkan kepada adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Jalan kebenaran.